Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa Prapaskah, dan saat ini persekutuan doa Prapaskah yang ke-6. Kita awali persekutuan doa Prapaskah ke-6 ini. Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk hening sejenak dan kita boleh mengucap dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita memulai ibadah ini atau persekutuan doa ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah jalanku tak sesat, karena Engkau temanku lebih terdekat. Dekaplah dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa untuk menerima sabda Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus saya hantarkan. Saat ini kami memasuki Prapaskah dalam persekutuan yang ke-6. Kami bersyukur Tuhan atas perkenan-Mu, Engkau perbolehkan untuk menghayati akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semuanya menggugah kami, supaya kami bersedia untuk terlibat dalam kasih-Mu, melayani dan peduli kepada sama kami. Sebagaimana Engkau yang telah lebih dahulu peduli kepada kami, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah meskipun kami dalam persekutuan di tengah keluarga tercinta, ini pun akan semakin menguatkan jalinan cinta kasih dalam keutuhan hidup berkeluarga. Maka Bapa di surga, jika saat ini kami rindu akan firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan
dan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa Prapaskah ke-6 ini, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 30. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan, dan saya akan mengulas pada ayat yang ke-30 yang demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema renungan dalam persekutuan doa Prapaskah ke-6 ini adalah sudah selesai, berjuang sampai finish. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia ibarat sebuah perlombaan balap motor. Senang kan Bapak, Ibu, saudara-saudara, terutama bapak-bapak, anak-anak muda, cowok, saya yakin senang balap motor GP, di mana di situ pula ada yang jadi idolanya. Saya sebutkan misalnya Valentino Rossi, Marquez, Jorgen Lorenzo, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Sangat senang ketika menyaksikan lombaan motor GP. Nah, seperti itulah gambaran kehidupan manusia. Bisa seperti perlombaan balap motor. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan. Dari mulai pemanasan hingga melewati satu putaran, dan terus sampai akhirnya mencapai garis finish. Jadi untuk mencapai garis finish atau tujuan akhir, ada begitu banyak hal yang harus dilalui, yang harus ditempuh. Sama seperti seorang yang berjalan. Dalam balapan tadi kan juga demikian. Melewati kelokan yang tajam. Harus gas yang kencang. Kapan kita harus masukkan persneling. Kapan kita harus mengurangi. Kapan kita harus mengerem. Itu yang harus kita lalui.
dalam kehidupan ini, seperti dalam kita mengendarai sepeda motor, seperti dalam balapan motor tadi. Ada kalanya jatuh, bangun lagi, ambil sepeda motornya, jalan lagi. Jadi untuk mencapai garis finish, garis akhir, begitu banyak hal yang harus ditempuh. Begitu banyak hal, rintangan-rintangan yang harus dilalui. Sama seperti bacaan kita yang menggambarkan detik-detik perjuangan Tuhan Yesus sebelum kematian. Dan mencapai tujuan akhir hidupnya di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 19 ayat 30 khususnya merupakan rangkaian dari peristiwa pengorbanan dan sengsara Yesus di kayu salib sampai pada kematian Tuhan Yesus. Perkataan Yesus di ayat 30 sudah selesai. Ini adalah termasuk 7 perkataan salib yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Ucapan sudah selesai. Ini diungkapkan karena Yesus tahu bahwa tugasnya di dunia ini telah usai. Sudah selesai. Dan waktunya untuk kembali kepada Bapa di surga telah tiba. Memang melihat bahwa ungkapan Yesus sudah selesai seakan-akan sebagai tanda kekalahan. Karena Yesus telah menyerah terhadap kesakitan dan penderitaan yang dialaminya. Sekali lagi, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Bila kita perhatikan, ini ungkapan seakan-akan Tuhan Yesus itu sudah kalah, sudah menyerah terhadap penderitaan sampai kematiannya di kayu salib. Namun, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya makna ungkapan Yesus adalah ungkapan bukan kekalahan, bukan menyerah. Justru sebaliknya, yaitu kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Mengapa demikian? Kita perhatikan. Tuhan Yesus menjalani itu semua dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Ketaatannya kepada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya menandakan kasih yang begitu besar bagi umat manusia memang harus dinyatakan dan itu benar-benar terbukti. Inilah kasih yang taat sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan. Dari kelahiran Tuhan Yesus di dunia hingga tumbuh dewasa, ada begitu banyak karya, mujizat, keadilan, bahkan rangkulannya, pelukannya penuh dengan cinta dan kehangatan kepada semua orang yang membutuhkannya.
bahkan pengajarannya yang begitu mengesankan sampai-sampai salah satunya Nikodemus, ya seorang tokoh pemimpin agama Yahudi, diam-diam mengikuti Tuhan Yesus dan sangat tertarik dan mengagumi apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Itu semua merupakan perjuangan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa di surga, menghadirkan kerajaan Allah di dunia dan menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Kembali pada kata sudah selesai. Kata sudah selesai diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish. Karena setelah mengatakan itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berita ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kehidupan dan anugerah keselamatan manusia dari dosa dan maut. Itulah puncak karya Yesus bagi umat manusia, yaitu bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebuah perlombaan balap seperti di depan tadi. Yesus telah berhasil melewati tikungan yang begitu tajam, tanjakan, turunan yang penuh dengan hambatan. Putaran-putaran dilalui satu persatu, meskipun itu sulit, meskipun itu berat, seperti dalam balapan motor tadi, guna mencapai garis finish. Itu semua dijalani oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan dan kesungguhan. Supaya apa? Supaya manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang dikuasai oleh maut itu, beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Yesus berhasil melewati rintangan tersebut. Apa rintangan itu? Kita tahu. Dari kelahiran, karyanya, bahkan sampai kematiannya pun. Ia menghadapi rintangan yaitu penolakan. Dalam pengajarannya, melewati penghujatan, melewati hinaan-hinaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Melewati pengkhianatan dari muridnya sendiri. Melewati penyangkalan dari murid-muridnya sendiri. Ditinggalkan oleh muridnya sendiri. Semua itu telah dilewati oleh Tuhan Yesus. Yesus berhasil berjuang untuk menggenapi tujuan hidupnya hingga finish, yaitu menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Pasti ada banyak persoalan, pergumulan, baik masalah keluarga, relasi dengan sesama,
sakit penyakit, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, pasangan hidup, bisnis, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Hendaknya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, janganlah menyerah. Janganlah putus asa. Janganlah berhenti. Ketika menghadapi rintangan, kita menghadapi masalah dalam hidup, tetapi kita bersama-sama belajar dari teladan Yesus, pantang menyerah dan berjuang mencapai tujuan hingga finish. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Mari kita jangan sampai kendor, jangan sampai kecil hati, jangan sampai putus asa, apalagi menyerah. Tuhan Yesus memang tidak berjanji hidup selalu mulus, langit selalu biru. Tapi justru Tuhan berjanji memberi penyertaan dan memberi kekuatan. Seperti sebuah lagu ini. Mari kita hayati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian Bapak Ibu, melalui pujian ini kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa saya layankan. Tuhan, terima kasih pengajaran-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa hidup ini ibarat seperti perlombaan balap motor. Banyak tikungan, banyak tanjakan turunan yang tajam. Kami harus bisa mengendalikan laju perjalanan hidup kami, supaya kami boleh sampai di garis finish. Itu pula yang dijalani oleh Tuhan Yesus dalam upaya menyelamatkan manusia. Ia rela tinggalkan kemuliaannya surgawi. Ia hadir menjadi sama dengan manusia, berkarya, mengajar, tetapi menghadapi banyak rintangan, penolakan, penghinaan, penganiayaan, penyangkalan. Itu tidak hanya dari orang-orang yang jauh dari Dia, tapi justru juga terjadi dari orang-orang yang terdekat, yaitu murid-muridnya sendiri. Tapi semua itu dijalani oleh Tuhan Yesus tidak menyerah. Perjuangan Tuhan Yesus terus berjalan sampai garis akhir. Dan Yesus pun dinyatakan menang. Maka Tuhan, biarlah kiranya kami
dapat meneladan akan cinta kasih Tuhan Yesus, kesetiaan dan ketaatan. Meskipun dalam mengikut Yesus penuh dengan pergumulan, persoalan, entah itu keluarga, entah itu sakit penyakit, di tempat kerja, pergumulan karena jodoh, pergumulan karena bisnis dan perdagangan, pertanian, dan masih banyak lagi Tuhan. Terlebih lagi dalam pandemi COVID-19 ini. Seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi gesekan dan pertikaian. Maka Tuhan mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti akan setiap peristiwa yang harus kami hadapi. Dengan bersandar dan mengandalkan kekuatan daripadamu, maka kami akan bisa melihat secercah harapan. Ya, kami boleh sampai pada garis finish, tetap setia memegang janji, mengikut Yesus. Karena dalam Yesus ada jaminan, keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus setia kepadamu. Dan kami sandarkan hidup kami dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata di Atas Bukit Kalam. Menjulang nyata atas bukit Kalam, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekat. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalsari. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.